Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Hey! Udah mau mulai pada pembelajaran. Udah, ganti dulu. Gojek, ganti lagi. Salah deh. Ganti lagi. Hai, kembali lagi dengan saya. Kita akan bersama-sama untuk belajar lagi. Masih stay home, masih stay healthy, stay safe, masih keep on praying. Kita lanjutkan dengan sakramen Krisma atau sakramen penguatan. Oke anak-anak, kita akan melanjutkan pola pengajaran kita dan sekaligus obrolan kita kali ini tentang sakramen penguatan atau sakramen Krisma. Sakramen ini termasuk dalam salah satu sakramen inisiasi selain sakramen Ekaristi dan sakramen baptis. Sakramen ini juga disebut dengan sakramen kedewasaan atau sakramen pemantapan. Dengan menerima sakramen ini, seseorang itu sudah dianggap bahwa dia sudah dewasa dalam iman. Bagaimana sih tanda-tanda dewasa itu sebenarnya gimana coba? Nah, kita akan melihat dalam kehidupan sehari-hari tanda bahwa seseorang itu sudah dianggap dewasa. Antara lain misalnya sudah mampu bertanggung jawab paling enggak terhadap dirinya sendiri. Lalu sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang benar, mana yang enggak benar. Sudah mampu juga untuk hidup secara mandiri, mampu mengambil keputusan dengan bijak, mampu mengendalikan diri dan tidak mudah terbawa oleh arus. Dan banyak hal kita melihat ciri bahwa orang ini adalah orang dewasa. Kembali pada sakramen penguatan. Nah, sakramen ini adalah sakramen yang memberi Roh Kudus supaya kita mengakarkan diri kita lebih kuat dalam persekutuan anak-anak Allah. Kita juga mampu menggabungkan diri lebih erat dengan Kristus serta memperkuat hubungan kita dengan gereja yang kudus. Lalu membuat kita mengambil lebih banyak hal di dalam perutusan kita sehari-hari serta membantu kita untuk memberikan kesaksian iman kita sebagai orang Kristen, orang Kristiani, iman Kristus dan pelajaran cinta kasih dengan perkataan-perkataan, dengan perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Lalu bagaimana atau apa saja syarat bagi seseorang agar dapat menerima sakramen penguatan atau Krisma ini? Yang pertama, dia sudah menerima sakramen baptis atau Ekaristi terlebih dahulu. Lalu yang kedua, sudah berusia minimal 12 tahun ke atas. Lalu dia juga bersedia, mau dan mampu mengikuti pelajaran agama atau kelas persiapan kurang lebih 1 tahun. Anak-anak yang terkasih, selanjutnya kita akan melihat bagaimana perayaan sakramen ini berlangsung. Perayaan ini saya ambil dalam sebuah dokumentasi gereja paroki di Yogyakarta. Kita lihat bersama-sama. Dalam sakramen penguatan atau sakramen Krisma, ritus pokok, liturgi atau tata perayaan yang utama adalah pengurapan dengan minyak krisma atau minyak suci pada dahi serta penumpangan yang dilakukan dengan satu tangan oleh para petugas gereja. Dalam hal ini uskup dan wakilnya. Disertai kata-kata kepada para krismawan dan krismawati, terimalah tanda pemberian Roh Kudus.
Maka secara ringkas, hal-hal yang pokok ada dalam perayaan sakramen ini adalah minyak krisma, pengurapan minyak krisma kepada para krismawan krismawati, serta penumpangan tangan. Rahmat dari sakramen penguatan adalah pencurahan Roh Kudus yang memberikan kekuatan untuk menjadi saksi iman. Kita juga diberikan keberanian untuk mewartakan kabar gembira di tengah-tengah dunia. Sakramen ini diterimakan satu kali seumur hidup, dan untuk menerima penguatan, orang harus berada dalam suasana rahmat. Karena itu dihimbau supaya mereka menerima sakramen tobat terlebih dulu, sehingga dibersihkan sebelum menerima anugerah Roh Kudus. Dan di samping itu, doa yang intensif juga akan mempersiapkan orang untuk menerima kekuatan dan rahmat Roh Kudus dengan kerelaan batin. Sakramen penguatan ini memberikan pencurahan Roh Kudus dalam kelimpahan seperti yang dialami oleh para rasul pada hari Pentakosta. Mereka kemudian menjadi lebih berani mewartakan Yesus Kristus yang sengsara, wafat dan bangkit bagi penebusan seluruh umat manusia. Lalu apa makna sakramen penguatan bagi kita? Yang pertama, menjadikan kita sungguh anak Allah. Yang kedua, menyatukan kita lebih teguh dengan Kristus Tuhan. Lalu yang selanjutnya, menambah karunia Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, makna sakramen penguatan mengikat kita lebih sempurna kepada persekutuan gereja. Anak-anak yang terkasih, kalian yang kadang tertunduk lesu, bahkan kadang tidak tahu akan melangkah bagaimana dalam hidup. Kalian remaja, pemuda-pemudi harapan bangsa dan gereja. Kalian bukan lagi anak-anak SD. Kalian sedang bertumbuh dewasa. Dewasa dalam pikiran, rasa, tutur, dan perbuatan. Siapapun kalian yang sudah menerima penguatan, yang sudah baptis dewasa, yang sudah krisma, atau sudah mengikuti upacara adat kedewasaan tertentu dalam agama kalian masing-masing, dalam kepercayaan manapun, kalian semua sudah besar. Kalian bertanggung jawab untuk memberikan contoh, teladan hidup yang baik dan benar. Bukan lagi saatnya untuk saling membuli, bukan saatnya untuk saling melemparkan kesalahan, bukan saatnya untuk menyalahkan orang lain, keadaan di sekitarmu, bukan saatnya untuk mencari-cari perhatian, bukan saatnya untuk berkata-kata yang tidak pantas dan tidak sopan, bukan saatnya bertindak bodoh, karena kalian sudah dewasa dan harus jadi contoh. Anak-anak, orang-orang, dan siapapun yang sudah menerima sakramen krisma atau penguatan ini membawa dalam hidupnya konsekuensi yang tidak mudah, konsekuensi yang berat tapi harus dilakukan. Dia harus bertanggung jawab menjadi saksi Kristus, menjadi saksi iman, baik dalam gerejanya sendiri, terlebih di dalam keluarganya, di lingkungan sekolahnya, dan di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Maka kita semua yang sudah dewasa ini, yang sudah menerima krisma juga, yang sudah baptis dewasa, atau upacara apapun yang kalian lakukan sebagai tanda bahwa kalian sudah dewasa, ini adalah waktu buat kita menjadi saksi kebaikan dan kebenaran kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun kalian berada. Selamat menjadi pribadi yang semakin dewasa, dan selamat melakukan kebaikan dan kebenaran dimanapun kalian berada. Oh ya, tugasnya ada di deskripsi video ini. Nanti kalian bisa lihat sendiri, gampang banget. Dan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dari saya,